Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno, kancaku wedok iku sapa? Anna yakulu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatun. Manane sahibatun kanca wedok. Kok iso aku barani anak? Terus kancaku wedok iku sapa? Pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ana paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu iku luwih gampang dicerna. Misalnya ngene ya, rungono ngene. Misale rungono. Kan kowe cangkemmu wis elek, karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek tak kei ben ke dadi wali, teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi napa? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngritik teori nak Isa iku pangeran. Iku ngritike mung ngene tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, terus kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu doyan sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, nak wong Yogyo Senen mana apa? Apa? Bakmi ya ini. Bukan zaman suka sering makan bakmi, jangan melarat terasa wes. Terus Yesus jajan bakmi nih Ruhin. Makan bakmi entek rong piring. Alhamdulillah Gus, mau ditamoni pangeran kula sugoi entek rong piring. Lah terus piye kan? Nggih warkus ape bayar mboten angsal kula. Paradok gak? Kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, terus saged macam-macam Gus. Ketoke dare gelap Gus. Kuwaco kan. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus itu tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Kira iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pengiran nerangno yo kana ya kulan. Kok iso barani pengiran piye doyan sego. Ya itu terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gus diwingi pengiran dolan tenggen kula aturi dahar ketoke lahap Gus. Lah pas dolan nggo nempun lemes mun but. Lemes kirang mangan Gus, kula sukani mangan itu terus sehat malih. Lho kado gak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan. Mulane ke jogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kula tetep cangkem elek. Tapi kula sunnah. Nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah, cangkem-cangkem elek sing asli-asli ngoten iki. Nah, itu bisa dibangun sebetulnya untuk napa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis yang kemelen. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Makanya Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya kok Mustafa, kan gelem kadang aku nggawa-nggawa jenggot. Aku yang ngerti jenggot itu sunah Rasul, tapi gelem aku gayane jenggot jebule turah-turu kan tetep gelem. Mestinya ndak etis, ngungkit-ngungkit ngono udah etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully semua Mustafa. Lah itu, nah Quran itu seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong ben gak medit. Wah siku medit pecirit. Lah kok sakit bah? Tae digoreng meneh. Dadi bayangno medit itu elek retek itu. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Lah iku dijupuk digoreng meneh wis medit-medite wong. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasnek, mentahjin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medit. Ben wong ra medit piye dibasakno elek. Wong medit iku wong sing tae wae digoreng meneh. Wis paham ya? Akhirnya wong ape medit itu wisin mergo koyok goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi, kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok demi napa? Pribadi. Itu ndak boleh, tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih gue debatnya Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya ditutuki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini, ya paling-paling Ibrahim. Selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim.
Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran lu harus ngendikan sing kasar. Him sapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedal. Mau aku ra melok go pedal kok takoki. Lah sing go pedal ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki. Wong ra iso apa-apa kok kon dadi tersangka sing itu. Wis ngerti ra iso apa-apa kok mbok sembah. Bocah kok gobloke ngono. Dadi lha ora ya goblok-goblokan. Pertama Nabi Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ra iso omong mbok kon nakoi. Lah kowe luwe goblok karuan ra iso apa kok mbok sembah. Ya akhire goblok-goblokan. Dari sapa Nabi gak kasar ya kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus kasar. Lah aku mau diraku walat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fikir kan malati, jadi aku rasida. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena nggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok itu kan koyok karang. Nak gak digoda mbek palu yang kuat tuh tidak bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun nggih tamsil yang kasar. Ya mau anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Kena wani pangeranmu ni anak critakno carane kumpul kanca wedoke piye. Kon terus paradok kabeh. Waduh mbayangno pangeran kacau kabeh. Sembayangno alhamdulillah cah iso hormat pangeran tapi yen dolan tenggen kula Gus mun lemes. Bareng kula sukani dahar gumregah malih kon paradok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumregah meneh mergo bar pangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kan kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan iki jelas sekali nak pangeran iku ndak itu. Mulane pangeran oleh ngendikan ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Mulane kana yakulanit ta'am terus ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangzur anna yufakun. Terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger. Pangeran jadan terang, aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Mane ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Sumangzur anna yufakun. Lan kula suwun nggih kanca-kanca sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Mboten ngerti ngaji kula, ngaji sinten mawon. Penting aja ngaji Mustofa. Tapi angsal mesti ngaji sama mesti. Sama urutane wah. Tapi nangisan dek nak ngaji. Mbok nangis wedi pangeran, nangis mikir nasibe ora jelas. Eling-eling ya. Mun kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi apike. Jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek dasar kethek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kira datan khosino dasar kethek. Wong kok ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nak darane tata krama ya kaya kethek. Misale ana wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane enggak jijak. Oh kucing diraupi. Itu udah janjian orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tahjin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Nah, itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel mbek wong, misalnya ana wong ndak mlakune glodak gedek sewombong jadi Sayyidina gawe WC ngalor ngidul kok melete. Karena WC itu kan ada tai, lawat tengah ada apa? Tai. Mane nek semua mangkel Sayyidina Ali nak ngandani wong kok cek som. Kowe iku nggo kanif-kanif WC nganggo kaf lho. Nggo WC kok melete. Ya kan mau enggak mau untuk menghilangkan kesombongan kowe sadar nak ngalor ngidul nggawa apa? WC. Ya itu mang ya enggak ada pilihan, mang harus seperti itu. Tapi kalau suwun sampean aja terus cangkem elek. Terus cangkem elek jaranut Gus bak cangkemmu ya beda sembrono. Nah ilmune padha lagi milih anut cangkem elek. Nak terpaksa ilmune ra padha kudu di akhlak, terus kowe di keapian opo? Akhlak ra duwe, ilmu gak duwe. Mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek aja muni alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso kowe nuduh. Wis asli kan yo? Asli dari sapa? Asli rapal 11 ya. Ya mulane kula suwun iki para mantu dan para anak-anak, ora oleh kowe mertuamu lara. Terus mbok tukokno balsem, ibu-ibu mbok teron puskesmas,
Kowe arep-arep nak menawa wasiat Tegal iki wek mule wong kowe sing haram iku riba iku apa? Napa? Riba. Jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak. Iku jenenge riba. Iku jenenge mantu rentenir. Haram ya. Cara hukum ya, tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian, tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu, akeh to ora. Anake merantune Jakarta sing anak asli loro telu merantune Jakarta ning omah mantune tok. Ibu-ibu nak diservis kan sawenan. Tuku balsem koyo ngono wis entuk Tegal. Ya bebo diterone puskesmas ngono ketok perhatiane, "Cung ke mantu ngalang-alangi anakku." Anakku malah dolunga, nggih Pak. Sedungakno Mas pokoke ketok akhlake apik terus sesuai wasiat wis Tegal wekmu. Omah bangku ya wekmu. Haram karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak. Itu jelas takbirnya ku jelas. Yo, dadi contohnya apa? Bi ayu tiyasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksara minhu. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih banyak. Kalau kowe ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok ae njaluk swarga riba. Tapi riba sing halal, tapi kuwi riba. Paham ya? Jadi mulane hati-hati ya, mulane ngendikane ulama-ulama muamalah iku angel. Mulane dawuh bapak bolak-balik ngendikan, usahake nek ben slamet ning dunya iku lomo, repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam templek, hormat. Makanya kula nggih sering salam templek teng tiyang karena ya saya takut. Kula biasa tuku kitab nganti kuwadah tak kayak ana tiyang-tiyang teng desa terbelem mulai di kitab pesolatan sampai Aqidatul Awam sampai kitab ageng ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwadah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Dan enggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena memang ngendikane pangeran intubdus sedaqat fani immahi. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu enggak melihatkan lomo mau demi menutupi sedekah wedi riya terus dekne ikhfa, nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasane kiyaine yo medhit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riya. Lah akhirnya kampunge darani dekne kiai medhit. Sak kampung medhit kabeh anut kiyaine malah neraka kabeh. Mulane kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sedekah fani'imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani'imahi itu pokoknya terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan nak kowe ngaji kok ikhlas. Disalami templek ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Kowe roh aku yang ngaji ngene iki ora roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mulane kritiknya Imam Ghazali, sampean lihat nanti di Ihya itu. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ngene. Lah gunane apa Allah ngutus nabi? Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ra sidono nabi wong ora ana contone. Paham? Ya tutup to. Tak baleni meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya, terus nabi diutus kok napa cek aku takok. Kon nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi salat zuhur dhuwelek. Terus piye oleh salat zuhur? Ben niru nabi lah, ngerti golek didelok dhuwelek mergo wedi riya. Terus oleh salat zuhur nganggo anut sapa? Mulane banyak amal apik yang harus kita tontonkan. Mulane nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung nak salat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kaya aku ngomongin hen kena pen ngalim niru aku wis maca tafsir Jalalain kaya aku pas maca nah wae rofa ya rofa wae nasab aja sampai wae nasab mbok jerno misalnya seperti itu ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik fa ayyurut batin ajallu min rutbatil anbiya.
Toh wahum yu'linuna bil khairat, wahum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahum tadi. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa. Misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau nggo nyontoni. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan? Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 so atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Iki lho cung sedekahku delok nak fitrah muk sakmene. Ayo contoh apa neh? Haji malah. Nabi ngendikan khudzu anni manasikakum. Kan Nabi nak kula haji sepundi? Kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut tuh 114.000. Ayo catat ya pinten yang ikut Nabi haji wadah pinten 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudzu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa ndelik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang mendewa-dewakan amal ikhfa, alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medhit, kok ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Kok ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. So, aku ya sering sedekah ora ana wong roh, ya mek demenane ora ana wong roh sembrono. Paham ya? Jadi orang itu gak usah berlebihan. Makanya oke, ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan. Niatno mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang tuh dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya katanya. Kata Sayyidina Ali. Mergo ayat napa? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili napa? Wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar. Yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Mergo Quran nyifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyatan. Berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu tuh sampai hati-hati sekali. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Umpama aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak tukokno kan. Tapi buktekno misalnya terus. Tapi nak kesolatan gak apa-apa, tak tukokno saiki kan gak perlu butuh alim. Tapi nak kitab sing aneh-aneh ya. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10 sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Ini bukan urusan sombong, karena tadi sedekah itu harus intubdus sedekah fanimahi. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam, karena Quran ngendikan bilaili benar. Tapi kadang sirron, ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniyah, pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron wa alaniyah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Sirron. Lah carane sedekah piye wau kula baleni malih wau. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti koyok wong goreng tae. Sesuk ya isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh, welek ta ora? Welek banget. Wong kok goreng tae. Kanjeng Nabi nak bahasa wong tomak nggih kok koyok asu, senengane ngeleti
utahe. Wis pokoke ngeri-ngeri. Pokoke dadi apa ya? Lah wong Arab malah parah meneh. Wong Arab iku wis parah tenan nang tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iku titenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jare wong Arab kabak rotin nakarot hadi. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong tletong garing usaha elek cek dicocoki. Dadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul iku nak darani kabak rotin nakarot hadi. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Iku elek banget elek biasa. Makanya kalau suwun gitu terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana napa murron. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakuru lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Allah walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca napa we? Ya dadi wis pokoke kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh iku falayarbu mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma yasku tegese ora berkah apa ma indallah mungguhe Allah la sawaba tegese ora ana ganjaran maujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fi ing dalem sek lil muktin kedhe wong sing ngekeki nggih wae muni haram Kang tapi sakjane hukume haram tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram no? Bahasa halusnya ora haram ya berkah, ora berkah no? Bisa jane ya haram itu piye. Apa Kang? Ya haram ora berkah. Akeh gak sing mantu kelakuane ngono? Akeh. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek nukokno balsem wis tukokno ae. Cuma ning atimu ya mbong. Wa mau te apa wae atetum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sangi zakat sedekatin tegese sedekah turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat manane zakat boten zakat sing fardu boten dadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardu malane ditafsiri min zakatin napa sedekatin turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biya kelan zakat kowe ngarepno wajah wahi ing ridane Allah faulaika mongko te mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaika iku almutifu naiku wong sing nikelno ganjarane sawabahum tegese nikelno ing ganjarane bima kelan perkara aradu kang ngersakno sapa ngakeh ing mafihi fihi ku tetep ing dalam dawuh iltifatun te mengu manane mengu berganti minal khitabi saking dhamir khitab Allahu ta'ala iku alladzat Allahu ta'ala iku alladzat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh semarusakum mongko nuli maringi rezeki sapa Allah kok ing sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lha kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe, ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwe napa akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Dadi misalnya kula ngekeki ruhin 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nek Allah nyendat sing paling layak diarep-arep arep-arepi. Tapi nek kowe ngekeki pejabat 100 juta tujuane kok bentuk proyek 1 miliar niku sing haram sing ngekeki yo haram sing dikeki yo haram mergo jelas yo nek bahasa Indonesiane si suap yo bahasa Arabe niku riba napa riba jadi riba mboten rentenir tok Kang kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000 iku rentenir ngoten wae nggih rentenir wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta arep-arep untuk proyek sampe ya niku yo rentenir niku mulane nggih sae lah Indonesia ngono diharamno nggih sae jane aja diharamno tok aja dilakoni sementing ora haram ora dilakoni niku penting dihukum haram ora dilakoni niku dadi maknane haram iku dialang-alangi terjadi kalau baleni malih haruma itu bahasa Arab maknanya dialang-alangi terjadi mulane nek ana faraid ana anak lanang iku mahjubna dulure mayit berarti disebut mahjub khirman dadi nek ana dulure mayit ana anake mayit lanang berarti dulur-dulure mayit iku misale mahjub khirman dialang-alangi saka hak napa wae dadi Allah nak ngaramno zina maknane ben zina ora terjadi nak ngaramno rentenir maknane ben rentenir iku ora terjadi Joko wong saiki haram ya ben terjadi ya. Ben wong diharamno ku ben ra dilakoni sembrono.
Saiki ilmu ngene iki sentek wong wis kacau kabeh, wis kacau kabeh. Tapi piye zaman akhir ben semben ya semben ana urusan dhewe ben. Imam Malik kula warai dadi wong alim tak warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ku ditakoki. Wong sing nentang pemerintahan niku hukume piye? Misale zaman iku ana khalifah iku sapa? Jadi wong sing nentang pemerintahan piye? Tapi ora nentang sing keos lagi utawa apa terus saiki? Mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah, nentang tapi ora mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukume nentang pemerintahan niku sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa jar? Nak koyo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, koyo Umar bin Abdul Aziz sing nentang sing salah. Lah nak padha fasike. Sing nentang ya fasik, rapati salat, sing ditentang ya rapati salat. Sing ditentang ya pemerintahan sing korup, sing nentang ya bisnis demo misal. Terus cari Imam Malik lucu. Beno ben diurusi pangeran. Yan takimu wa adzalim bin zalim. Engko zalim mbek zalim mak didu pangeran. Ben kono padha zalime. Cari Imam Malik lucu dadi. Ben kono padha apa? Zalime. Sumayan takimu wa jami'an. Kok enteni disiksa Allah kabeh. Loro-lorone cari pangeran. Artine iku misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok nggak diurusi negara, nggak ditangkap tentara atau polisi, antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Ya jari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya ndak, negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut bughot. Bughot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, loh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah sing jelimet. Tapi nak cari Imam Malik, ndelok sing ditentang sopo ya. Nak sing ditentang soleh ya sing nentang sing salah. Lah nak padha dolime, buan. Pancen pangeran diadat wong dolim ya ketemu wong apa. Zalimmu bariku disiksa apa? Bareng-bareng. Jadi Imam Malik madzhabe kaya sing gawe sinetron niku. Sinetron Indonesia gambare ngono. Ana wong jahat mbek ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno, ibuke diterlantarno. Lah dekne mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim ibuke, engko ning kota didolimi penjahat jadi dolim. Akhirnya ya didolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarane kok madzhab Imam Malik. Ya kaya kiai loh, kiai rapati ikhlas. Lala ya bubar umate. Dadi dekne dolim mergo bodoni umat. Suwe-suwe di umat sing dolim tinggal lo nembarno. Dadi wis ngono pangerannya diadat ngoten. Dadi pangeran niku sampean tak critani. Bani Israel zaman Nabi Daud iku wis dolim. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi zalim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing zalim. Akhirnya apa? Ngongkon Bukhtanasor. Hebukat Nazir zalim-zalime wong dipacaki pangeran zalimi Bani Israel dadi zalim makan. Zalim. Ya ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai soleh. Terus pangeran maringi kowe dewatak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu. Kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran niku delalah wong dolim iku diwamuk dolim liya. Ya, padha dolim ben kono dari Imam Malik. Kaya Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak ambek sinten? Bukhtanasor. Bukhtanasor ku yo dolim, dadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron niku. Sinetron gambaran ngono. Ana wedok wengkek mloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuak. Terus dia katut lanangan, lalah kebodoh nembek lanangan anyar, jadi bar bodoni lanangan, dia dibodoni lanangan. Terus podo faseke podo dirusake pangeran. Nah jadi Imam Malik ben ngono, kok dolim disiksa mbek wong dolim, sumayan takimu wah min huma jami'an. Kok dua-duanya disiksa pangeran dadi. Iku cara. Kula ya rada cocok mbek madzhab Imam Malik. Dadi rada cocok artine ben ngono. Mafia ben ketemu. Mafia engko ora padha gulinge. Sesuk ora padha napa? Gulinge iki cara madzhab sinten? Imam Malik. Tapi nek cara madzhab Syafi'i ya ndak. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah
dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut nopo? Disebut nopo? Buor. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, buatan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Mulane zaman Mbah Makhrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun, agar do diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang nggak beliau pilih, biaya saya wis waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliul amri. Itu sudah tradisinya madzhab napa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliul amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Wal aqdi. Ya, soal kalau nggak cocok ya ngeritik saja tapi tidak usah apa? Kudeta atau mengimpeachment itu enggak. Ya yes, biasa saja. Gremeng. Nah, cocok ya apa jangan corong Jawa pokoknya apa? Ya segeremeng nggo kegiatan. Daripada dadi udun diempet terus gremeng ngono rata-rata. Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum mongko nuli maringi mati sapa Allah kum ing sira kabeh. Tsumma yuhyikum mongko nuli maringi urip sapa Allah kum ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Miman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi ing Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong yafalu kang iso nglakoni sapa man min dzalikum saking mengkono-mengkono kabeh min sein saking kegiatan apa wae. Manane ngene lho, Allah sing gawe kuwe, sing maringi kuwe urip, maringi kuwe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misalnya kayak darani Yesus itu pangeran, jajal zaman Yesus rongono sing uripno sapa. Saiki Yesus mati sing matekno sapa. Kok iso mbok arani pangeran? Ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinane mereka kan Yesus itu mati. Wong pangeran kok diyakini mati, kok aneh kabeh. Nah, pangeran mulane lah jare tafsir Jalalain lah. Ana sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal lo. Boya agama iku nek ora bener iku paradoke kakean. Wis pokoke paradok wis kakean, kacau kabeh. Darani pangeran tapi darani doyan mangan, darani pangeran tapi mati dibunuh kan kewacok kabeh. Jadi nek sesuk kan ono pangeran enggak bisa melindungi diri kan kewacok kabeh, pokoke kewacok paradok kabeh kewacok. Beda nek agama Islam kan penak. Allah iku sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ana zat liyane. Ya wis berarti sing dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono ana ya pokoke sing paling awal. Lan tari Allah sapa ya pokoke azali sing paling awal. Wis. Nek ana sing awal meneh ya iku wae sing paling awal. Pokoke kudu ana ya sing paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir piye? Ora ana akhire. Dadi paling ya wis pokoke ngono. Dadi penak. Terus ana kembarane ta ora ya ora ana kembarane. Nek ana kembarane bulet. Kita warai tauhid cara wong pinter apa cara wong awam? Cara wong pinter ya, nek cara wong awam kan sudah iso. Nggih, nek cara wong awam sudah iso kan sudah pinter. Sampeyan tak kita bedheki. Ana pangeran loro gen kembar, padha-padha kepengin dadi pangeran. Rungono ya. Sitok kepengin gawe bumi, sitok kepengin gawe ra bumi. Terus pangeran A muni bumi ana. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ana. Berarti dadi pangeran sing ndi cara kowe? Sing A. Nek cara mantek gak ngono. Wes sing dadi pangeran sing A. Terus sing B gak anak buah jare. Lah saiki misale anak buah ya sak muni-munimu. Saiki kowe mesti tak bedheki Mas. Mesti ra iso biasane dekne nek matematika ra iso dekne. A kepengen iso gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu. Sing dadi pangeran sing ndi? Kan plus minus sih. Kuwaco. Nak cara ilmu mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A mbek B ku jae takoki mus kowe. A mbek B ku mbok perbandingno mergo padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab. A mbek B padha-padha mbok perbandingno iku atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho ora kok manusa bakas pangeran manusa pucuk kok ora Jawa ora Arab. Ya Mas, gak usah isin mus.
Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A B itu podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus mbak anggap podo-podo mampu tah awalnya kayak yakin yang paling mampu A B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saiki dites. Dites kon gawe bumi. Ternyata A iso, B ra iso. Nah cara nu mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni podo-podo mampu ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu kowe wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu, kok kowe salah duga. Paham? Paham ya? Wong salah duga kok mbok terus-terusno. Mestine dadi ora ana bahasa rasido pangeran, kowe sing salah duga, pancen min awalil amri. Pangeran yo mau atong, beu. Kayak ngene lho, kowe nyangka Mustofa mbek Rugen padha-padha alim. Bareng maca Jalalain, sing macet sapa pantes iki? Sapa gen sing macet antara loro? Mustofa ya. Apa padha macete? Jadi kalau dalam ilmu mantek yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yazunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya wong A B B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songko nggak mampu apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya nggak mampu. B sejajar dengan A mergo tekem sing salah. Wong karwan ra sejajar kok mbok sejajarno. Rom ngenteni gak mampu, tapi kan hakikatnya gak mampunya kan min awalil amri, mulai dulu juga gak mampu. Nah sekarang misalnya pertanyaan kan bisa saja Gus, B bisa gawe bumi tapi reso gawe banyu, B iso gawe banyu tapi reso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah kue kadung darani syaratnya pangeran ngopo mampu ala kulisain, mampu melakukan apa? Berarti kayak goblok ping 13 malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok mbok kompetisekno dadi mesti pangeran yo ora A yo ora B. Dadi goblok meneh kowe. Ngono lho, paham ya? Lho paham tenan ora bisa diterangno kok. Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illat dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dadi mikir kebenaran ojo nganggo Zon, anggoten wong ambek B padha ra mampune kok mbok kompetisekno mbok kandidatno dadi. Ya berarti pangeran di luar iku, dzone mlereni napa? Paham nggih? Gampang di nganggo ilmu bodho mbek ilmu alim. Gampang ilmu alim Kang asline luwe awet maksudnya. Tapi ya angel ya. Ya dilatih maksudnya, ya dilatih. Suwe-suwe pinter dhewe. Nek pinter ya bebo pinter pokoke suwe-suwe iso. Nah, mulanya pertanyaannya pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek ra iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ra pangeran ya mulai dhisik ora kok mulai ra isane. Cuma kowe tau nyangka iso. Lah sing salah penyangkaan kan. Ya mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya kul huwallahu ahad Allahus somad ya pangeran itu mesti sito, ora ana kembarane. Mergo nek ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah mbok bandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi, Yesus ra iso. Terus barani banding ku piye? Wong karuan ra banding kok mbok banding-banding. Malah wong aneh. Wong ketoke padha kok ketok, wong karuan ra geneman kok ngono. Hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas. Ngomong dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim. Yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah
aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat kalau kita hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istitha'ah. Karena itu nanti yang mengawal. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang senang musuhmu yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik yang seneng musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul.
Dia mau gaya-gayanan copy paste enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Pun lahiran jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa begitu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu nggak Nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri.
Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Pasuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Enggak. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang ngapal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya ndak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisarawi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune podo gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah SAW. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter, itu diwaris sak surat usum nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye carane nggih masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren.
Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksudna Wahsy, Allah malah nurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik. Karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira topkoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadham bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu
Itu sekali saya tidak memaafkan finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Tapi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak. Kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu. Bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasamah sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana aja? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewatnya. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid. Karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen itu sampai Sunan Bonang. Di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Him itu. Ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jan. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman, silahkan masuk neraka. Kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia, kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngebalikin rokok, lari semangat.
Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana? Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzim, yantakim, jabbar, kohar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter, buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor. Anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi ini tuh rata-rata abnaul mawali, anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duham empat itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab, siapa saja yang hadaina wajtabaina. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih. Ya bagus gitu dong ketika anda miskin tidak ada berkunjung. Loh kok bisa?
Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh, dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu, karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, iya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap udah datang. Siap nggak ada? Siap datang apa siap nggak datang? Lebih siap nggak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin, istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marah marahin orang lain, pusing nggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita ada salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik, padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi, ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial, ya sama. Kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial kayak apa terus kita. Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada, karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu.
Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbaha ma'ukum ghauran. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngondikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul aro'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghauran. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghauran, menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja, yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin, kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam apa? Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di